udah jual salmon DNA pakai suntikan yang suntikannya udah terdaftar di Kemenkes, kan itu nggak boleh. Seiring senternya isu penipuan transaksi skincare yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee CS, Nikita Mirjani angkat bicara, memberikan kritikan pedasnya. Dalam sebuah sesi live-nya, Nikita Mirjani menyoroti sikap owner skincare yang overklaim hasil produk dan mengklaim produk orang lain sebagai produknya sendiri, seperti Dr. Richard Lee. Tidak hanya curang untuk berniaga, ungkap adik Edwin Agustinus Rai itu, Richard Lee CS dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, Ibunda Laura Mirjani tersebut menantang Richard Lee CS melapor ke polisi alih-alih sekedar berkoar-koar di media sosial. Pada sesi penutupnya, mantan pacar Rizky Irmansyah itu mengajak masyarakat untuk berterima kasih kepada Doktip yang berperan besar membongkar skandal penjualan skincare. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Salah satunya, tulis seorang netizen adalah, "Setuju sama Nikita Mirjani, buyer be smart." So, gimana menurut kalian? Komen. Richard, walaupun deket sama Hotman Paris nggak akan belain lo. Lo tahu, nggak akan. Pakai jual apa itu di kliniknya, udah jual salmon DNA pakai suntikan yang suntikannya udah terdaftar di Kemenkes, kan itu nggak boleh. Sayang aja tuh dia waktu live di TV One apa Metro TV, lawannya ngomongnya nggak terlalu lancar. Coba kalau lu lawan gue saat itu, gue bisa jajarin tuh kebohongan-kebohongan lu, Richard. Nah, cuman yang memang masih gua gregetan itu adalah mengenai data si White Tomato ini. Jadi ketika sama Bang Densu itu kan Dr. Richard mengatakan kalau memang ini tidak ada White Tomato ekstraknya, tapi glutathionnya ini diambil atau diekstrak dari White Tomato yang katanya itu 7 kali atau berapa kalilah itu lebih bagus lah dibandingkan glutathione yang di tempat lain, yang diambil dari tempat lain. Yang dia contohkan itu misalkan vitamin C dari yang sintesis sama yang mungkin asli gitu dari buah-buahan, itu akan menghasilkan sumber vitamin C yang berbeda, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau misalkan pas gue denger kayak gitu, mungkin bisa dimasuk akal sebagai orang awam, karena kan gue nggak terlalu mengerti soal ekstrak dan bagaimana perbedaannya gitu ya. Terus akhirnya ya udah gue searching. Tapi yang menarik menurut gue adalah gue belum ketemu juga pembahasan yang mendalam apakah kayak glutathione yang diambil dari white tomato extract itu berpengaruh jauh lebih banyak dan lebih signifikan dibandingkan diekstrak dari sumber yang lain atau yang berbeda gitu. Karena kalau misalkan ekstrak dari buahan asli itu katanya mengandung bioavailability yang lebih tinggi dan ada beberapa zat selain si misalkan vitamin C tadi, selain si ascorbic acid itu yang lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan sintesis, kayak misalkan ada fibernya dan ada kandungan vitamin lainnya juga yang terbawa dari si ekstrak buah-buahan tersebut. Nah, kalau glutathione ini apakah ada benefit-benefit tambahan lainnya kalau memang diekstrak dari si buah tomat putih itu gitu. Dan maksudnya ketika dipertanyakan juga oleh dosen skincare, kayaknya jawabannya tuh kurang memuaskan gitu loh dok. Karena masa kayak lu udah dokter nih, terus kayak lu udah ngejual sebuah produk, dimana kan itu orang membeli produk pasti karena ada kepercayaan atau kredibilitas dari lu yang seorang dokter. Tapi masa gak ada data jurnal yang sah gitu tentang penelitian ini, dan cuman ingetnya kayak berdasarkan ingatan-ingatan doang. Kayak kalau kita orang awam ya mungkin oke, cuman kan Anda sebagai seorang dokter dan juga sebagai penjual gitu ya, sebagai produsen, seharusnya itu sangat-sangat memahami produk, apalagi itu adalah key selling point dari produk tersebut. Nah, yang kedua yang gue agak gregetan banget juga adalah soal penggunaan retinol untuk ibu hamil dan menyusui. Jurnal yang dipakai itu bukan bahkan even jurnal, sebetulnya emang dia bilangnya itu dokumen dari WHO, tapi itu adalah dokumen tahun 98. Kalian bisa search sendiri di Google, dimana kayak kita aja untuk orang-orang yang skripsi atau tesis itu nggak bisa menggunakan kajian yang atau referensi yang jauh udah lampau, itu udah kayak 20 tahun yang lalu gitu mungkin kurang lebih ya. Dan bahkan di sana pun, dan dari beberapa artikel yang gue baca, yang gue tahu lah pokoknya sepengetahuan awam gue, memang tidak pernah ada yang menyarankan retinol itu dipergunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Walaupun memang
belum ada dosis tepatnya berapa untuk dosis amannya gitu. Tapi biasanya kalau misalkan ditanyakan ke ahli, mereka akan bilang better safe daripada kayak kita menyesal nantinya gitu. Karena walaupun pemakaian topikal atau cuma di kulit doang, itu bisa masuk ke pembuluh darah dan bisa membahayakan janin gitu. Terus dulu gue pernah berkesempatan juga untuk datang ke salah satu press conference dari peluncuran sebuah skincare brand lokal. Terus ada satu produk yang ditanya nih sama media, apakah produk ini cocok untuk ibu hamil dan menyusui, boleh digunakan atau enggak. Nah di situ salah satu narasumbernya itu ada seorang dokter dan dia menjawab bahwa produk ini itu tidak mengandung retinol tapi memang ada bakuchiol, dan bakuchiol itu walaupun jauh lebih aman biasanya itu sebagai alternatif dari retinol, tetap setiap kehamilan itu berbeda-beda, dan setiap proses ibu menyusui juga berbeda-beda. Jadi silahkan untuk wanita yang sedang hamil ataupun sedang menyusui bisa mengkonsultasikannya terlebih dahulu ke dokter masing-masing. Nah menurut gue itu jawaban yang cukup memuaskan buat gue, karena itu adalah jawaban seorang dokter gitu. Kalau emang lu di sana berdiri sebagai seorang dokter dan seorang ahli, kalau misalkan lu di sana ngejawabnya kayak dengan sangat pasti, kayak oke, retinol, emang ada retinol dan itu boleh untuk ibu menyusui dan hamil. Menurut gue lu tuh nggak ngejawab sebagai seorang dokter, lu tuh cuma ngejawab sebagai seorang sales. Dimana kalau sales ya pasti produk yang dijual dia bilangnya bagus-bagus aja gitu. Menurut gua alangkah baiknya Dr. Richard tidak melupakan profesi utamanya juga sebagai seorang dokter, di mana seharusnya memberikan rasa aman dan juga mengobati pasien-pasien, bukan hanya untuk berjualan skincare walaupun memang itu lebih cuan. Dan pelajaran juga mungkin bagi kita semua yang menggunakan skincare juga lebih teliti dan lebih berhati-hati dari setiap produk. Terus bisa mungkin kalau kita cobain produk baru juga kita patch test dulu, terus kayak kita jangan langsung termakan iklan atau terbuai, oh ini di endorse sama influencer ini, oh ini keluaran dari dokter ini, ahli ini, atau influencer ini, jadi udah pasti aman, udah pasti approve. Yang akan merasakan nanti akibatnya ya kita sendiri, dan yang ngeluarin duitnya juga kita sendiri gitu. Jadi bijak-bijaklah kita dalam membeli dan menggunakan barang, apalagi yang digunakan ke tubuh kita sendiri gitu ya. Sip, gitu aja. Semoga masalahnya cepat kelar dan gue bakal mau nonton yang Doktif di Bang Densu selanjutnya. Dr. Richard Lee bohong, Doktif bohong, Densu bohong, gue bohong, semua orang bohong. Let me ask you a questions. Let me ask you these questions. If it's so good, kalau memang luar biasa, why all of you still wearing a dang makeup? Doktif, Dr. Richard, itu maksud gue juga muak dengan perdebatan dokter-dokter ini. Kayak kalian tuh sama-sama dokter gitu loh. Awalnya tuh gue sempat kayak respect karena ya udahlah, yang satu dokter ingin mengedukasi, ini tuh produknya nggak bener, tuh salah, ini tuh ini bla 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 bla. Tapi lama-lama udah nggak tentang skincare lagi, udah ke personal, satu ngatain ini, padahal mereka sama-sama dokter. Yang belum nonton podcastnya Om Deddy nih, lu tonton nih. Muak gak sih gitu dengan perdebatan dokter-dokter ini, gak ada habisnya. Dan gue juga setuju dengan statementnya Om Deddy. Dokter itu mengobati pasien, mengobati orang sakit, bukan jualan obat atau jualan apalah itu ya. Kayak selama ini tuh gue menunggu ada seorang seperti Om Deddy ngomong kayak gini nih. Akhirnya beneran Om Deddy ngomong kayak gini sesuai dengan apa yang pengen gue omongin selama ini. Kayak ngapain sih dokter-dokter ini kemana-mana gitu, jadi urusan skincare tiba-tiba jadi ke inilah apalah, sampai ke sama aja kata gue. Mereka mah semuanya sama aja udah. Ryan Litsu.